Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tree atau bahasa Indonesianya adalah pohon. Nah, pada materi tree ini akan dibahas sedikit penjelasan umum mengenai tree. Baik, bagian pertama adalah mengenai definisi. Definisi dari tree. Tree adalah sebuah struktur yang merepresentasikan relationship atau hubungan yang berhierarki ya, atau hubungan yang bertingkatan. Jadi contohnya adalah seperti yang sebelah sini, ini adalah sebuah tree. Nah, pada tree tersebut terdapat nodes dan edge, di mana nodes itu adalah objek, sedangkan edge adalah relationship-nya. Jadi kalau pada tree ini, pada tree terdapat nodes dan terdapat edge. Nah, di sini terlihat bahwa nodes itu adalah yang objek yang sebelah sini. Dan edge adalah yang tanda panah yang menghubungkan antar objek. Jadi seperti itu. Jadi definisinya nodes itu adalah sebuah objek. Edge itu adalah sebuah relationship-nya atau yang tanda panah ini. Nah, selanjutnya ada beberapa terminologi atau beberapa istilah yang harus diketahui pada materi tree ini. Yang pertama adalah parent and child. Selanjutnya ada root, internal nodes, leaves, sibling, ancestor, dan descendant. Nah, kita mulai dari parent and child. Parent and child itu adalah hubungan ayah dan orang tua ya. Jadi bisa dibilang kalau silsilah keluarga itu kita punya mirip-mirip ya dengan silsilah keluarga kita. Jadi kita itu anak siapa, kita punya anak siapa, itu sama dengan terminologi pada tree ini. Jadi perhatikan bahwa untuk parent di sini U adalah parent dari V. Jadi U ini adalah parentnya V, sama seperti silsilah keluarga, dan V ini adalah childnya si U gitu kan. Jadi yang U ini yang setingkat di atasnya disebut dengan parent, yang setingkat di bawahnya disebut dengan child. Apakah ada hubungan antara V dengan W? Ya tidak ada gitu kan ya. Karena apa? Karena tidak ada tanda panahnya, tidak ada edge-nya gitu kan ya. Tidak ada edge-nya, maka dia ya bukan tidak ada hubungannya gitu kan. Nggak ada yang namanya uncle, auntie, nggak ada ya. Ini hanya parent and child saja. Nah, selanjutnya apa itu roots? Roots itu adalah awal dari sebuah tree. Jadi di sini di yang paling atas ini adalah root. Kalau bahasa silsilahnya itu adalah nenek moyang gitu kan ya. Dan kita tahu nenek moyang kalau silsilah keluarga kita ya pasti berujung di Nabi Adam gitu kan ya. Jadi root untuk silsilah adalah Nabi Adam, untuk tree adalah yang paling atas ini adalah roots. Oke. Nah, selanjutnya apa itu internal nodes? Internal node seperti terlihat pada di sini, ini yang berwarna biru, maka yang berwarna biru ini adalah internal nodes, dan yang berwarna hijau ini adalah internal nodes, dan yang berwarna biru ini adalah leaves. Nah, di sini leaves ini adalah yang berwarna biru ini didefinisikan sebagai nodes yang sudah tidak memiliki child lagi. Jadi yang tidak punya anak, nodes yang tidak memiliki anak, dia disebutnya leaf. Sedangkan selain dari itu disebut dengan internal nodes. Jadi U yang ini, yang U, V, UW, dan rootnya ini masuk ke internal nodes. Jadi apapun yang dia memiliki anak, selama dia memiliki anak disebutnya dengan internal nodes. Sedangkan yang tidak memiliki anak disebutnya dengan leaves. Nah, selanjutnya apa itu sibling? Sibling kalau dalam istilah keluarga adalah saudara ya, saudara seumuran biasanya. Jadi kalau dalam tree, sibling itu adalah yang sebelah ini. Jadi ini adalah sibling. Antara U sama W ini sibling. Nah, untuk ancestor, descendant, ancestor itu kira-kira apa? Ancestor itu adalah bahasa Indonesianya adalah apa? Nenek moyang ya, nenek moyang. Jadi kita bisa bilang bahwa si U ini adalah nenek moyangnya V. Meskipun lebih tepatnya kita bilang dia itu parentnya ya. Tapi bisa di atas ini, misalkan di sini saya kasih A, di sini saya kasih A, maka si A ini adalah ancestornya dari V.
Di bawahnya lagi misalkan di bawah V saya kasih ini Z gitu kan ya. Maka si U ini adalah ancestornya dari si Z. Jadi nodes yang ada di atasnya, nodes yang ada di atasnya dia merupakan ancestor dari nodes yang ada di bawahnya. Nah, yang di bawahnya ini disebut dengan descendant. Jadi si V ini descendant dari si U. Meskipun ya lebih tepat kita bilang bahwa V itu child-nya si U. Karena parent and child ini cuman berjarak satu. Namun kalau descendant dia bisa berjarak yang paling atas ini. Jadi misalkan tadi saya kasih di sini A. Maka si V ini adalah descendant dari si A. Jadi descendant itu bahasa Indonesianya adalah keturunan ya. Jadi kalian keturunan siapa itu adalah nenek moyang kalian gitu kan ya. Jadi ancestor sama descendant, ancestor itu adalah nenek moyang atau di atas kita itu siapa saja. Nah, kalau dalam silsilah keluarga, sedangkan kalau descendant adalah keturunannya. Keturunannya itu siapa? Itu misalkan ya saya punya anak, maka anak saya adalah keturunan saya dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah untuk terminologi. Nah, selanjutnya ada terminologi yang kedua, lanjutan yaitu adalah ada subtree dan juga ada level sama height. Nah, kita mulai dari subtree. Subtree itu adalah sebuah tree yang merupakan bagian utama, tidak bagian lengkap dari sebuah tree. Jadi bisa dibilang jika tree T ini kita ambil yang sebelah kotak ini, V dan ke bawahnya, maka dia akan menjadi subtree. Kenapa dibilang bagian lengkap? Karena kalau misalkan kita potong di sini, V hanya memiliki dua anak ini saja, dua anak yang ini, maka dia bukan subtree. Jadi kalau kita mau ambil subtree, maka dia harus lengkap parent dan child-nya. Jadi tidak ada yang dikurangi. Ini juga bisa jadi subtree sendiri seperti itu. Dan untuk subtree dia levelnya boleh lebih rendah atau sama dengan tree yang awalnya, gitu kan ya. Jadi di sini subtree-nya, ini subtree sejatinya adalah yang sebelah sini. V mempunyai 3 anak, di sini V memiliki juga 3 anak, sama ini adalah silsilah utuhnya. Jadi ini silsilah sebagiannya gitu kan, sama seperti itu. Jadi misalkan kalian ambil silsilah keluarga kalian hanya dari bapak kalian, nggak sampai ke kakek kalian, maka yaitu sama seperti ini. Nah, selanjutnya ada level dan height. Perhatikan untuk level dan height ini, height itu adalah seberapa banyak tingkatnya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, maka height-nya adalah 3. Di sini ada 1, 2, maka height-nya adalah 2, seperti itu. Nah, untuk level itu ya mulai dari tree yang mulai dari roots. Jadi seperti ini. Ini adalah level 1 untuk tree yang ini, level 2 untuk tree yang ini, level 3 untuk tree yang ini. Nah, bagaimana jika yang saya ambil yang kecil ini aja, yang kecil ini, maka level satunya mulai dari sini. Ini level 1, ini level 2 gitu. Jadi tidak serta-merta karena ini bagian jadi dia mulai dari level 2, tidak, tapi tetap langsung mulai juga tetap memulai dari level 1. Jadi level 1 adalah contain root yang memiliki roots. Yang kedua itu adalah anak-anaknya dari roots. Yang ketiga anak-anaknya dari anak-anak dari roots dan seterusnya seperti itu. Jadi yang ini memiliki 3 level atau tingginya adalah 3. Jadi totalnya 3 level atau tingginya adalah 3 level, dimulai dari yang paling atas atau dimulai dari roots. Selanjutnya kita mulai ke binary tree karena kita akan bahas mengenai tree yang biner. Jadi pada binary tree ini karakteristiknya adalah setiap nodes hanya memiliki kurang dari sama dengan 2 anakan. Jadi nggak boleh lebih dari 2 anakan ya, sama seperti program KB ya. KB 2 anak cukup. Jadi yang binary tree ini hanya memiliki 2 anak saja maksimal. Nah,
karena dua anak pasti dia memiliki left child gitu kan ya, anak sulung dan anak bungsu, atau bahasa ininya adalah left child and right child. Nah, left child ini saya contohkan, left child ini si X adalah left child dari U, sebelah kirinya dari U, ini left child. Biasanya binary tree dimulai dari left child. Left child bahasa kalau kita hubungkan dengan silsilah keluarga ini adalah anak sulung ya. Jadi anak pertama adalah left child, anak kedua adalah right child. Jadi di sini left child X itu adalah left child dari U. Y itu adalah right child dari U. W itu adalah right child dari V. Z itu adalah left child dari W. Nah, boleh nggak Pak yang ini antara V sama W ini kenapa langsung right gitu kan ya. Nah, untuk aturannya sebenarnya untuk tree sebenarnya bebas, tapi biasanya untuk binary tree dia dimulai dari sebelah kiri gitu kan ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja gitu kan ya. Nah, dimulainya dari sebelah kiri untuk dari left ya. Nah, selanjutnya untuk full binary tree, jadi full binary tree ini adalah sebuah contoh dari binary tree di mana dia itu setiap parent dia memiliki dua child. Jadi kalau yang ini dia hanya memiliki satu child, ini juga satu child dari sini gitu kan ya. Ini satu child ini satu child yang ini. Nah, untuk full binary tree dia setiap parent memiliki dua child. Perhatikan di sini ini satu parent maka dua child. Satu parent dua child. Satu parent dua child dan seterusnya seperti itu. Jadi, untuk full binary tree dia adalah karakteristiknya adalah setiap parent memiliki dua child. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi untuk full binary tree nilai childnya, banyak childnya adalah harus 2 untuk setiap parent. Nah, selanjutnya adalah sedikit properti tentang binary tree. Jadi untuk binary tree itu dengan height H itu memiliki 2 pangkat H dikurangi 1 node. Jadi perhatikan di sini, jadi kalau kita cek ya, jadi level 1 2 pangkat 0 nodes, ini 2 pangkat 0 adalah 1, jadi ini 1 nodes. 2 pangkat 2 adalah level 2 pangkat 2 min 1, 2 pangkat 1 nodes, jadi ini ada 2 nodes. Level 3 adalah 2 pangkat 3 min 1, 2 pangkat 2 nodes, jadi ini ada 4 gitu kan ya. Jadi di sini full binary tree dengan tinggi H memiliki 2 pangkat H min 1 nodes. Ada yang tahu ini dari mana? Untuk rumusnya, ini adalah rumus dari segitiga Pascal. Nah, di sini perhatikan untuk yang full binary tree, jadi ini adalah ada 1 nodes, 2 nodes, dan 4 nodes sesuai dengan levelnya. Jika kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 adalah 7 gitu kan ya. 7. Perhatikan kalau kita masukkan 3 di sini, 2 pangkat 3 dikurangi 1 adalah 8, dikurangi 1 adalah 7. Jadi, kita bisa prediksikan berapa banyak nodes dari binary tree yang kita buat untuk full full binary tree. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk mengecek kompleksitas dari sebuah algoritma yang menggunakan tree tersebut. Jadi, kita bisa ngecek nih, ini algoritmanya butuh berapa lama, ini algoritmanya tingkat kompleksitasnya mirip dengan fungsi apa, dan seterusnya. Nah, ini adalah properti dari binary tree. Selanjutnya saya jelaskan sedikit mengenai contohnya. Contoh tree itu dipakai di aplikasi apa? Ya, yang pertama, yang paling gampang adalah organization chart. Jadi tingkat organisasi, untuk struktur organisasi apapun yang berhubungan dengan organisasi yang ada hierarkinya, maka kita bisa gunakan tree. Selanjutnya ada expression tree. Nah, expression tree ini saya kasih contoh yang seperti ini. Tambah kali bagi 2, 3, 8, 4. Nah, ini kalau dibaca, kalau kita baca, ada cara bacanya. Kita mulai dari ada yang infix, ada yang prefix. Nah, perhatikan ini kira-kira saya baca yang biasa saja. Jadi ini adalah mulai dari infix 2 kali saya baca secara infix 2 kali 3 ditambah
8 dibagi 4 seperti itu. Jadi yang levelnya sama itu adalah 2 kali 3 dan 8 bagi 4. Hasilnya ditambahkan. Nah, itu salah satu cara membacanya. Nah, ada juga beberapa cara baca yang lain, silahkan dipelajari. Slide-nya akan saya berikan, slide dari luar. Ini untuk example-nya, jadi example-nya lumayan mudah. Karena tree ini kalian akan merasa akan merasa dipakai nanti jika kalian menggunakan bahasa pemrograman yang memang butuh tree, memang butuh keputusannya di pengambilan langkah-langkahnya itu menggunakan hierarki atau tree ini. Nah, untuk materi selanjutnya adalah materi graph. Materi graph nanti akan saya tambahkan di videonya. Silahkan nanti dicek mengenai materi grafnya secara periodik ya, mungkin insya Allah ya minggu depan. Nah, setelah ini baru akan ada tugas dari saya. Nah, saja penjelasan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.